wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Zulfa Yusriah. Saya adalah mahasiswi semester 4 kelas D jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 12140200184. Oke, kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Filsafat dan Etika Dakwah yang ditulis oleh Bapak Dr. Haji Aan Ridwan MAG. Beliau merupakan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sekaligus beliau adalah Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Buku ini diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media yang terbit pada tahun 2022. Oke teman-teman, di dalam buku ini kita dapat mengikuti rangkaian demi rangkaian yang penulis urutkan sehingga kita dapat memahami isi dan maksud dari buku ini. Adapun buku ini di dalamnya membahas tentang konsep dasar filsafat yang meliputi definisi umum filsafat, sejarah dan cabang kajian filsafat, filsafat dan metode berpikir, dan analisis teks keagamaan filsafat, juga konsep dasar etika, konsep dasar dakwah, serta relevansi filsafat dan etika dalam dakwah. Dengan kata lain, buku ini membahas pentingnya berpikir secara sistematis ketika mendalami filsafat, serta menjelaskan keterkaitan antara filsafat dengan dakwah. Teman-teman, mungkin kita sudah tidak asing lah dengan kata etika. Nah, etika di sini mempunyai arti yaitu memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan moral etika yang mengacu pada nilai-nilai cara hidup atau aturan hidup, baik dari karakter maupun watak. Karena di dalam judul buku ini pun tertulis kata dakwah, maka dari itu sasaran buku ini adalah dai atau pendakwah. Berbagai perubahan sosial banyak terjadi saat ini, oleh karena itu dakwah pun harus bergerak menyesuaikan perkembangan zaman dengan tetap memprioritaskan prinsip-prinsip Islam dalam melaksanakan. Dengan demikian, seorang dai harus mampu menguasai banyak bidang keilmuan, salah satunya bidang filsafat, serta etika yang merupakan cabang dari filsafat itu sendiri. Dan mengapa harus belajar filsafat dalam dakwah? Bukankah filsafat hanya menyebabkan keraguan terhadap ajaran Islam? Nah, menurut buku ini, belajar filsafat adalah cara terbaik untuk meluaskan perspektif dalam memandang sebuah persoalan yang tengah dihadapi. Ada banyak hal yang menjadi sumber penyakit di dalam masyarakat yang tidak cukup hanya diselesaikan dengan nasihat tentang iman atau juga tentang ketakwaan saja, tetapi juga harus diiringi dengan aksi dan solusi praktis. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan demikian, penting bagi para dai untuk menguasai filsafat dan etika dakwah. Karena di zaman yang banyak mengalami perubahan sosial ini, kita tidak bisa hanya melakukan pendekatan dakwah dengan mengandalkan ceramah atau tausiah, tetapi juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan media-media terbaru yang lebih relevan dan efektif. Secara keseluruhan, buku Filsafat dan Etika Dakwah ini dapat menjadi sumber bacaan yang relevan untuk para mahasiswa, utama para mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta para praktisi dakwah dan pihak-pihak yang menggeluti bidang dakwah. Nah, teman-teman, buku ini juga membahas konsep dasar filsafat dan etika dakwah dengan bahasa yang mudah dipahami dan disajikan secara sistematis. Jadi, kesimpulannya, penulis buku ini menjelaskan tentang keterkaitannya antara filsafat dengan dakwah, dengan menjelaskan pemahaman mendalam mengenai filsafat yang dapat membantu dalam pelaksanaan dakwah yang relevan dan efektif serta bertanggung jawab
akan filsafat dan dakwah. Sekian review buku dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, dalam penyampaian pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.